Kalau kita berbicara mengenai pengembangan peradaban, pengembangan ekonomi, kemakmuran bangsa, jangan lupa, sebenarnya pengembangan ekonomi bangsa, kesejahteraan bangsa, itu dipelopori oleh sains dan teknologi. Iya kan? Ya. Saya kasih contoh kecil saja. Andaikan listrik misalnya mati, PLN mogok aja 1 minggu di seluruh Indonesia berhenti, kan Indonesia kembali kepada zaman batu, kembali kepada peradaban 200 tahun yang lalu kan, Betul. zaman VOC gitu loh. Hanya kalau PLN berhenti, karena dengan PLN maka semua mesin menjadi hidup, semua AC menjadi nyala, semua komputer menjadi nyala, semua handphone berfungsi. Nah kalau PLN mati, jutaan handphone di Indonesia ini lumpuh tak berguna, jadi sampah itu. Nah, tetapi kan teknologi listrik itu kan sebenarnya fenomena baru di Indonesia, belum lama. Harap diingat, sejarah Indonesia ini selalu kita pelajari mulai dari Majapahit, bahkan sebelumnya kerajaan apa tuh yang di Palembang itu, Sriwijaya, bahkan yang sebelumnya lagi Tarumanegara, awal abad Masehi kan kita ngomong gitu kan. Jadi sejauh menyangkut Indonesia ya kita omong deh 2000 tahun barangkali ya. Ya. Tapi dia menjadi Indonesia kan baru 66 tahun lebih, 67 tahun lebih. Baru listrik kapan? Baru kemarin sore dalam sejarah Indonesia. Nah itu luar biasa. Nah selama ini kita katakan bahwa keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh perilaku. Betul itu. Tetapi perilaku itu adalah antara terhadap kemampuan kita menggunakan hukum alam, menggunakan sains, menggunakan teknologi. Ya kan? Contoh nih, saya lihat sendiri di berbagai lokasi tambang di Kalimantan, sebab saya sering diundang juga memberi ceramah di sana kan. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri mesin, traktor, penggali batu bara yang maha besar. Di situ ada mesin raksasa yang mampu sekali meraup batu bara 25 ton. Bayangkan itu. 25 ton sekali raup, 4 kali raup 100 ton gitu loh. Dan dia ini bekerja 24 jam sehari. Gila kan? Nah, artinya otot manusia yang paling mampu mengangkat 50-60 kilogram itu bisa diperbesar, diamplifikasi menjadi ribuan kali. Nah, itu kekuatan teknologi. Nah, teknologi itu apa? Teknologi itu pada awalnya adalah sains. Sains ketika dirancang menjadi perkakas namanya teknologi. Makanya sains dan teknologi itu menyatu. Biasa di Indonesia kita sebut IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dengan IPTEK, maka kekayaan ekonomi Indonesia yang terpendam di bawah bumi Indonesia bisa kita gali dan kita tambang menjadi kemakmuran sebesar-besarnya. Pada awal Orde Baru itu ke Indonesia ini jaya berkat minyak, ya kan? Tetapi sempat salah urus sehingga utangnya banyak, gitu kan? Ya. Lalu sekarang ini andalan Indonesia selain minyak, gas, batu bara juga adalah sinar matahari sebenarnya. Kenapa saya bilang sinar matahari? Ekspor Indonesia yang luar biasa besarnya adalah minyak kelapa sawit. Kelapa sawit, saya lupa sekarang berapa ratus ribu atau barangkali sudah juta hektar kebun kelapa sawit di Indonesia. Kebun kelapa sawit itu dibesarkan oleh apa? Dibesarkan oleh energi matahari, ya kan? Ya. Kalau tidak ada sinar matahari, matilah itu semua kebun-kebun, ya kan? Tetapi ketika dia menghasilkan kelapa sawit, kemudian digiling di pabrik kelapa sawit menjadi CPO dan selanjutnya diolah lagi karena turunan minyak kelapa sawit itu banyak. Lalu itu yang kita ekspor. Bukan main banyaknya duit Indonesia, pengusaha Indonesia persisnya, ya kan? Jadi dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari kelapa sawit, dari lain-lain, itu kan luar biasa. Nah, hanya apabila ilmu pengetahuan dan teknologi kita juga berkembang plus etos, maka bisa kita melipat gandakan kemakmuran bangsa kita 100 kali bahkan ribuan kali di masa depan. Jadi dalam kerangka ini penting sekali buat bangsa kita untuk meningkatkan
level pengetahuannya dari rata-rata tenaga kerja kita yang masih berpendidikan SD. Maunya kita supaya nanti rata-rata pendidikan kita itu minimum SMP, tapi rata-rata SMA. Kalau bisa tentu barangkali bisa kayak Singapura. Mayoritas tenaga kerjanya sudah berpendidikan akademik.